dengan NIM 2522297 dan dengan saya Muhammad Rodli Guru Singa dengan NIM 2522276. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah video tutorial yaitu penggunaan kabelan, yaitu kabelan strike dan cross, dan kemudian strike menggunakan switch. Maka daripada itu, untuk memahaminya, marilah teman-teman simak video kami bersama-sama. Terima kasih. Oke, baiklah, yang pertama kita pasang kabel cross dengan strike ini ke komputer kita, ke laptop kita. Dari komputer pengirim ke penerima. Kabel ini kita masukkan ke kabel penerima, sama saja di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke Windows, kita cari control panel. Di sini kita pilih menu yang bernama Network and Internet. Kita masuk ke dalam itu. Habis itu di sini ada pilihannya Network and Sharing Center. Kita tekan ini. Habis itu kita pilih yang change adapter settings. Nah, di sini teman-teman semua usahakan wifi atau data tidak terkonekkan ke laptop kita agar proses pada saat pengiriman itu tidak terganggu. Oke, pastikan Ethernet ini itu tuh aktif. Dan selain daripada Ethernet ini nih, itu disablekan gitu. Baiklah, selanjutnya kita klik kanan bagian internet nih, pilih properties. Habis itu kita pilih internet protokol versi 4. Habis itu kita klik 2 kali aja. Habis itu di sini kita akan buat IP address sesuai dengan kebutuhan kita. Terserah mau masukkan angka ujungnya itu mau 1.0 atau 1.1 itu tergantung selera masing-masing. Di sini kami akan membuat IP addressnya yang berawalkan, kalau untuk laptop ini saya buat 1.1 saja. Terus yang bagian kolom kedua ini tinggal di enter. Nah, tinggal diklik aja. Habis itu untuk bagian default gateway dan lain sebagainya itu tidak perlu diisi. Yang hanya IP address dan di bawahnya saja yang perlu diisi. Habis itu kita tekan OK. Klik OK lagi. Nah, selanjutnya kita atur lagi kembali ke bagian change advanced sharing settings. Nah, di sini teman-teman kita bisa mengaktifkan semua menu untuk mengirimkan file, kecuali bagian dari password, bagian dari untuk mengaktifkan password itu tidak perlu diaktifkan. Jadi di sini sudah mulai semua aktif. Di sini udah aktif semua. Saya aktifkan semua di sini. Di bagian yang kedua juga udah aktif semua. Itu di bagian yang paling bawah juga udah oke, udah aktif semua. Dan yang ini, yang bagian password protect sharing ini, itu kita off kan saja ya teman-teman, ya nggak perlu di on kan. Nah ini oke. Habis itu kita save. Di sini saya udah kebetulan saya save duluan tadi, nggak perlu lagi di save kembali. Habis itu kita lanjutkan saja ke proses selanjutnya. Oke. Nah, ini saya sebagai laptop penerima yang akan dikirim oleh laptop adminnya. Nah, di sini sama juga seperti laptop adminnya, kita membuka control panel. Kita buka panelnya. Kemudian pilih Network and Internet. Sama juga pilih Network and Sharing Center. Nah, kemudian kita atur di bagian Change Adapter Setting. Kita klik. Nah, sama juga dalam posisi ini
semua fitur yang di sini itu disablekan kecuali yang di Ethernet ini. Nah, kita klik di Ethernetnya 2 kali. Nah, kemudian bagian ke properties untuk mengatur kode IP-nya. Tes kan. Kemudian sama juga pilih Internet Protocol version 4. Nah, ini sama seperti yang laptop admin tadi ya. Kita sebagai kliennya, kita masukkan di sini IP, kita buat IP address kita dulu. Laptop sebagai kliennya kita buat di sini. Saya ulang ya. Yang penting di sininya diganti ya. Kalau yang di admin tadi kan dia satu. Nah, di sini kita bedakan. Untuk yang kliennya kita jadi 1-2. Nah, ini sama, tinggal diklik saja, nanti dia mengisi sendiri otomatis. Nah, yang di default gateway-nya ini kita masukkan kode IP milik si admin tadi, yaitu 11 tadi. Nah, sudah, baru kita klik OK saja. Nah, ini kita OK kan. Nah, selesai. Nah, baiklah, di sini kita akan mengetes apakah antara komputer admin dengan komputer klien ini sudah terhubung atau belum. Jadi kita bisa menggunakan Windows plus R. Habis itu kita ketikkan di sini CMD. Habis itu kita pilih OK. Habis itu kita masukkan IP address komputer kita ini gitu loh. Bukan komputer klien, bukan komputer penerima. Jadi di sini kita bisa ketikkan B spasi, masukkan IP addressnya 192.168.1.1. Itu kita enter teman-teman. Nah, kalau udah bacaan kayak gini itu berarti sudah terhubung. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan mencoba mengirim file gitu ke komputer klien atau komputer penerima. Yang pertama di sini kita akan membuat dokumennya dulu. Terserah di sini kita akan membuat dokumen apa, yang penting ini sebagai contohnya aja. Kita main dulu di sini. Guys. Habis buat foldernya, habis itu kita klik kanan di folder tersebut, kita pilih properties teman-teman semua. Nah, di sini kita ada banyak pilihannya kan. Nah, kita pilih yang bagian sharing. Nah, habis itu kita pilih bagian share. Nah, di sini kan di bagian yang kotak kosong ini kita pilih everyone. Nah, habis itu kita add, kita tambahkan. Nah, di bagian ini nih kita tukar menjadi red and white. Red. Habis itu kita pilih share. Oke. Nah, di sini sudah nampak kan teman-teman semua, sudah ada file yang akan dikirimkan tersebut. Nah, habis itu kita done. Kita pilih done. Done nggak Pak? Done. Habis itu kita cek di bagian network. Nah, kita refresh terlebih dahulu apakah komputer ini saling terhubung apa enggak. Baiklah, tadi kan dari komputer admin dan setwa klien sudah tersambung kan dengan menggunakan kabel ini tadi. Nah, selanjutnya caranya mengeceknya, kita mengeceknya di network ini. Nah, di network ini bisa lihat. Nah, ini desktop 2L721E itu milik dari admin. Nah, karena tadi admin sudah mengirim sebuah folder yang bernama tugas jarcom. Nah, bisa kita lihat di sini. Kemudian kita lihat di usernya, kemudian kita buka di bagian public. Nah, kita lihat, nah kan sudah ada file yang dikirim oleh dari laptop admin tadi. Nah, kita bisa mengambil dari sini, tinggal kita kontrol
saja di sini. Kemudian kita pindahkan ke laptop kita. Misalkan di sini ya, kita Ctrl V kan. Nah, sudah terkirim. Yang tadinya dari laptop admin sudah terkirim ke laptop kita. Nah, mungkin itu saja. Alhamdulillah, mungkin sekian dari video tentang Nah, kita masuk ke Windows. Setelah itu kita pilih pencarian, kita klikkan control panel. Habis itu kita masuk ke sini, kita pilih yang network and internet. Kita masuk dan kita pilih selanjutnya lagi ke network and sharing center. Nah, setelah itu kita pilih bagian change adapter setting. Nah, di sini kita akan mendisablekan dulu bagian WiFi. Nah, agar proses pengiriman filenya tersebut bisa. Nah, di sini kita pilih internet dan kita klik kanan. Setelah itu kita pilih properties. Kita pilih bagian IPv4. Kita klik 2 kali. Habis itu kita di sini bisa menggantikan IP address sesuka kita. Mau IP addressnya apapun, insya Allah bisa. Nah, di sini kita akan mengatur IP address sesuai yang kita inginkan, tapi cuma angka belakangnya aja yang diganti ya. Seperti ini, kita pilihkan 192, 168, kita pilih angka 1 dan 3. Nah, setelah itu kita klik aja sekali bagian bawahnya, itu akan muncul secara otomatis. Habis itu kita pilih OK, kita klik OK sekali lagi. Nah, habis itu kita balikkan lagi ke halaman sebelumnya. Kita pilih bagian Change Advanced Sharing Center. Nah, di sini pokoknya apapun yang ada di sini ini kita aktifkan semuanya, kita on-kan semuanya. Maupun bagian yang atas, yang tengah, dan juga yang bawah. Terkecuali ada bagian yang nantinya pengiriman dengan menggunakan passwordnya itu tuh kita off-kan saja. Nah, habis itu pokoknya yang paling bawah. Nah, di situ yang paling bawah tuh kita off-kan saja. Oke teman-teman, setelah itu kita pilih save change. Habis itu kita keluar, ketikkan Windows R, kita ketikkan cmd dan keluarlah seperti ini gambarnya. Nah, di sini kita akan mengetes ping komputer ini apakah tersambung dengan komputer sebelah atau enggak. Habis itu kita masukkan ping, kita masukkan alamat IP laptop kita yang ini. Selesai dan keluar hasilnya ini berhasil tandanya. Habis itu kita keluar lagi. Setelah itu kita masuk ke bagian menu folder. Di sini kita akan memilih bagian dokumen. Nah, di sini kita sudah mempunyai sebuah dokumen. Nah, klik kanan dokumen tersebut, pilih properties, pilih sharing, habis itu pilih share. Share ini kita akan memilih bagiannya everyone. Nah, habis itu kita tambahkan. Nah, di bagian situ, nah di permission levelnya itu kita ganti menjadi read and write agar bisa proses pengirimannya untuk dibaca dan untuk ditulis gitu foldernya. Bisa diedit lah contohnya. Mau dibaca bisa dan mau ditulis pun juga bisa. Setelah itu kita pilih OK, klik sekali foldernya, habis itu kita pilih done.
Baiklah, di sini kita akan memasang kabel LAN strike dengan strike dengan menggunakan alat bantu yaitu berupa switch. Nah, pertama kita pasang terlebih dahulu switchnya, kemudian kita pasang kabel satu yang kita salurkan ke komputer servernya. Anggaplah yang hitam tuh komputer servernya ya. Nah, kemudian kita pasang lagi kabel satu lagi yang menuju kepada laptop kliennya. Nah, inilah penggunaan dari kabel strike menggunakan switch. Baiklah, mungkin sekian dari penyampaian video tentang konfigurasi antara kabel cross dengan strike dan strike dengan strike. Mungkin teman-teman bisa memahami apa isi video yang dari yang kami buat. Sekian saja dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.